Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wa qalihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamasuki syari'ati sholihin. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fit dharin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Para subscriber dimanapun berada, pertama marilah kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, nikmat serta taufik hidayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama dan bertemu kembali di channel Bintang Nen ini yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang menuntun kita dari zaman jahiliyah atau zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini, yakni dengan adanya agama Islam di muka bumi ini. Dan semoga kita diakui umat beliau yang mendapatkan syafaatnya esok di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, di sini saya akan menunjukkan kepada para sahabat, ini saya memegang buku atau terjemahan dari kitab-kitab fikih yang dirangkum, yang dikumpulkan jadi satu, yang dinamai dengan kitab atau buku Kaifiyah Sholat. Jadi Kaifiyah dan Hikmah Sholat versi kitab salaf yang diproduksi oleh Pondok Sidogiri Pasuruan. Dan untuk pembuatnya atau karyanya ini adalah Gus Mashkuri Abdurrahman, yang penghantarnya Kiai Haji Ahmad Nawawi Abdul Jalil. Jadi buku ini cocok sekali untuk kita para pemula untuk belajar ilmu fikih yang di dalamnya mencakup bab toharoh, bab ibadah, sholat, sunnah atau wajib, dan lain-lain. Dan buku ini tidak diragukan lagi karena referensi dari buku ini diambil dari kitab-kitab yang sudah kita kenal, sudah banyak orang tahu tentang kitab fikihnya. Seperti kalau dasar memang kita ambil dari Al-Quranul Karim. Nah, ini ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Fathul Qorib Mujib, Tanwirul Qulub, Murafi Al-Ubudiyah, Al-Adhkar An-Nawawiyah, I'anat Talibin, Tuhfa'atullah, dan banyak sekali Iban Al-Ahkam, Nayu Al-Autor, Hikmah At-Tashri', Wal Falsafatuhu, banyak sekali. Jadi keterangan-keterangan yang di dalam buku ini insya Allah sudah cukup buat kita untuk tahu keterangan-keterangan tentang ilmu fikih. Baik, langsung saja para sahabatku, kita langsung bahas saja untuk bab pertama atau daftar isi yang pertama kali di dalam buku ini, Kaifiyah dan Hikmah Sholat. Dimanapun kita belajar ilmu fikih, pasti yang pertama kita akan berjumpa dengan yang namanya bab atau keterangan tentang bersuci atau toharoh. Dalil toharoh ini diambil dari firman Allah yang berbunyi innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Surat Al-Baqarah ayat 222. Jadi Allah itu sesungguhnya senang kepada orang-orang yang bertaubat dan bersih. Disambung lagi dengan hadis Nabi yang berbunyi Anni Bani Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la imana liman la amanah lahu wala sholata liman la tahura lahu. Jadi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah itu bersabda, tidak ada iman bagi orang-orang yang tidak amanah baginya, dan tidak ada sholat bagi orang-orang yang tidak ada kesucian baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Jadi kesimpulannya bahwasanya kalau kita melakukan ibadah apapun tapi tidak ada kesucian dari kita, maka ibadah tersebut akan sia-sia karena tidak akan mendapatkan ganjaran, dan yang pastinya tidak akan sah. Ibadah yang membutuhkan kita harus suci. Nah, langsung saja di buku ini juga diterangkan pengertian toharoh atau bersuci. Toharoh menurut arti bahasa yaitu bersih atau suci. Nah, sedangkan menurut arti syarak versi kitab Kaifiyah dan Hikmah Sholat ada beberapa penafsiran
Antara lain ialah mengerjakan sesuatu yang menyebabkan seseorang diperbolehkan untuk mengerjakan sholat. Seperti halnya toharo di sini dicontohkan seperti wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Jadi keterangan ini diambil dari sebagian sudah beberapa kitab, jadi langsung dikumpulkan, disimpulkan. Jadi dasar dari arti menurut arti syara toharo itu demikian. Nah, setelah kita kenal dengan arti toharo atau mengenal apa artinya toharo secara bahasa atau syara, maka di bab toharo ini kita tidak meninggalkan yang namanya alat untuk bersuci. Yang pastinya kita sudah tahu bahwasanya alat yang banyak kita tahu untuk bersuci itu adalah air. Dan air yang sah untuk bersuci itu ada 7 macam. Disebutkan juga di kitab Fathul Qorib juga demikian. Jadi ini adalah gampang sekali untuk kita pahami. Jadi yang tidak bisa membaca kitab kuning atau membaca Arab, kita bisa membaca lewat buku Kaifiyah dan Hikmah Sholat ini, versi kitab salaf. Jadi air yang ada 7 tadi itu diantaranya nomor 1 air hujan. Air hujan itu dapat digunakan untuk bersuci. Nomor 2 air laut atau air asin. Jadi air asin kita laut, wudhu di laut itu boleh. Kita bersuci di laut itu boleh karena air laut itu termasuk air yang suci. Nomor 3 air sungai. Ini sudah banyak mungkin di daerah kita banyak yang ada sungainya. Jadi tidak harus kita itu di kamar mandi atau tidak harus kita di masjid. Jadi air sungai itu termasuk juga air yang suci. Nomor 4 yang dikategorikan air suci ini adalah air sumur. Jadi kalau teman-teman di rumahnya punya air sumur, nah itu termasuk air yang suci. Nomor 5 adalah air sumber. Dan selanjutnya air es, yang terakhir adalah air embun. Nah, ketujuh macam ini itu diringkas, digolong-golongkan adalah air yang keluar dari bumi dan air yang turun dari bumi. Nah, setelah kita tahu 7 tadi jenis-jenis air yang dapat mensucikan, kita di sini akan diberitahu pembagian air. Jadi setelah ada jenis-jenis air yang suci itu ada pembagiannya lagi. Jenis airnya ya. Jadi pembagian air ada 4 di sini. Yang pertama adalah air yang suci dan mensucikan. Jadi air yang suci dan mensucikan itu apa? Nah, dan tidak makruh memakainya. Nah, air yang sedemikian itu disebut air yang mutlak. Jadi air yang jauh dari qaid atau ikatan. Jadi tetap dinamakan air mutlak bagi air yang mempunyai qaid mufak atau terlepas, seperti air sumur, nah, air hujan, air embun, air sumber, dan air es yang sudah hancur. Jadi walaupun air sumur itu berubah warna, kalau kita lihat pada hari tertentu, pada waktu tertentu kok air tersebut berubah warna, nah itu tetap dinamakan air mutlak karena berubahnya secara ilmiah. Jadi tidak ada ikatan yang tetap. Nah, itu adalah kategori nomor 1 pembagian air yang suci, mensucikan, dan tidak makruh memakainya. Dan nomor 2 adalah air suci yang mensucikan tapi makruh memakainya. Ya, jadi makruhnya itu untuk badan tapi tidak makruh untuk pakaian. Jadi kalau kita berbicara bersuci, itu mungkin kita bersuci itu mensucikan pakaian, mungkin pakaian kita kena najis atau kena hal yang di situ tidak bisa kita gunakan untuk beribadah. Atau mensucikan badan, mungkin badan juga ada najisnya, atau kita menghilangkan hadas. Nah, apa air suci yang mensucikan tapi makruh memakainya? Yaitu adalah air yang dipanaskan oleh sinar matahari. Jadi ketika kita menemukan air, dilanjutkan lagi di sini menurut syara bahwa air yang dipanaskan oleh sinar matahari itu hukumnya makruh ketika air tersebut di dalam wadah selain emas dan perak. Jadi ketika kita menemukan air di dalam wadah, kok wadahnya selain emas dan perak, maka air tersebut makruh digunakan, tapi yang terkena sinar matahari. Nah, mungkin airnya di dalam si wadah selain pokoknya perak dan emas itu kita makruh menggunakannya ketika kena sinar matahari. Nah, kalau di situ tempatnya di dalam emas dan perak walaupun terkena sinar matahari, maka kita tidak ada hukum makruh untuk memakainya. Nah, apabila air yang panas tersebut menjadi dingin lagi, maka hukumnya tidak makruh. Nah, maka kalau kita menemukan, nah kita kan umum sudah punya tempat air yang di atas itu ya, untuk membendung air, akhirnya air tersebut tidak ada tutupnya, mungkin ya juga tidak dengan wadah emas atau perak, maka kemungkinan ada air tersebut berubah menjadi panas ketika kena sinar matahari. Nah,
Kalau kita sudah tahu hukumnya seperti itu, makruh ini berarti tidak haram, boleh saja tapi hukumnya makruh, atau di sini itu tidak baiklah kalau kita gunakan. Karena apa? Kemungkinan air yang kena sinar matahari itu akan mengandung zat-zat yang terkena sinar UV yang tidak baik buat kulit. Nah, jadi kita itu dianjurkan untuk tidak menggunakannya ketika waktu panas. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah dingin, maka kita tidak makruh hukumnya. Nah, Imam Nawawi memilih pendapat bahwa air tersebut hukumnya mutlak tidak makruh. Nah, kalau menurut Imam Nawawi, walaupun terkena panas, Imam Nawawi berpendapat mutlak tidak makruh. Memakai air yang sangat panas atau sangat dingin hukumnya makruh sebagaimana air yang dipanaskan. Begitu juga sebaliknya, ketika air tersebut dinginnya sangat dingin ya, atau sangat membuat kulit kita sampai beku atau mungkin akan menimbulkan sakit, maka sama dengan hukumnya ketika air itu sangat panas, jadi makruh. Yang nomor 3, lanjut ya, air suci tetapi tidak dapat mensucikan kepada lainnya. Jadi yang pertama tadi adalah air suci yang sucikan atau air mutlak. Yang nomor 2, air suci tapi kita makruh memakainya. Nomor 3, air suci tapi tidak mensucikan. Apa itu air suci yang tidak mensucikan? Nah, yaitu adalah air mustakmal. Nah, mustakmal ini bisa diartikan air yang sudah digunakan untuk bersuci atau menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Nah, jika air tersebut tidak berubah atau bertambah dari asalnya, sudah dianggap ada air yang meresap pada sesuatu yang dibasuh. Nah, jadi ketika ada air, nah, mungkin kita contohkan di kaleng saja. Nah, di kaleng tersebut ada air. Nah, terus airnya yang di kaleng itu kita ambil untuk menghilangkan hadas atau bersuci, dan sisanya atau air yang sudah digunakan menghilangkan hadas tadi itu, percikan kita itu menetes ke dalam kaleng tersebut, maka hukum di kaleng tersebut, air tersebut dinamakan air mustakmal ya, karena sudah tercampuri oleh air yang kita gunakan untuk bersuci. Maka di situ tidak bisa mensucikan. Sucinya hukumnya suci, tapi untuk mensucikannya itu tidak bisa. Selanjutnya adalah air yang berubah salah satu dari beberapa sifatnya. Jadi sifat kemutlakannya itu berubah. Nah, maka air tersebut dinamakan air suci tapi tidak bisa mensucikan. Seperti air jernih kita campuri dengan mawar, bunga mawar, akhirnya di situ kemutlakannya berubah. Karena baunya mudah menjadi wangi, mungkin warnanya sudah berbeda. Karena itu perubahannya kita sengaja, tidak secara ilmiah. Karena kita mencampurinya itu sengaja. Nah, mungkin yang lain adalah air teh. Ketika air jernih kita campuri dengan teh, maka di situ bau dan warnanya sudah berubah, maka air tersebut dinamakan air suci atau termasuk kategori air suci yang mensucikan tidak mensucikan pada lainnya. Air kopi dan lain-lain. Yang nomor 4 adalah air najis. Nah, setelah kita tahu nomor 3 air suci tapi tidak mensucikan, nah yang nomor 4 adalah air najis. Jadi air najis itu berarti air yang suci tapi di situ tercampur oleh perkara yang najis. Dan air najis ini terbagi menjadi 2 di versi kitab Kaifiyah dan Hikmah Sholat. Yang pertama adalah air sedikit atau ma'ul qalil. Kurang dari 2 kula yang terkena najis baik berubah atau tidak berubah. Jadi air sedikit atau ma'ul qalil ini diartikan kurang dari 2 kula yang terkena najis, baik itu berubah airnya atau tidak berubah, maka di situ dinamakan air yang najis. Nah, 2 kula itu berapa? Nah, nanti diteruskan di sini ada keterangannya. Jadi di sini itu dilengkapi dengan ukuran-ukuran menurut pendapat-pendapat ulama. Jadi kalau kita menemukan air sedikit yang kurang dari 2 kula kok terkena najis, baik itu airnya nanti berubah warna, berubah rasanya, berubah kemutlakannya, nah, tidak berubah maupun berubah, itu tetap dinamakan air najis yang masuk air sedikit. Nah, yang nomor 2 air yang banyak. Air yang banyak ini dinamakan air yang lebih 2 kula. Jadi ada 2 kula atau lebih 2 kula yang berubah sebab kemasukan sesuatu. Nah, baik berubahnya itu sedikit atau banyak. Jadi air najis yang kedua ini airnya lebih dari 2 kula atau 2 kula tapi berubah. Jadi kalau ada air 2 kula atau lebih, nah terkena perkara najis dan air tersebut berubah ya, baik perubahannya itu secara baunya, secara warnanya ya, baik itu perubahannya sedikit atau banyak, maka termasuk kategori air najis. Kecuali kalau air 2 kula atau lebih tadi itu tidak berubah, maka tetap suci kita gunakan.
Nah, yang dimaksud air 2 kula menurut ukuran di negeri Baghdad, ya, versi kitab ini kita ambil, jadi versi madhab Imam Syafi'i yang banyak kita gunakan di Indonesia. Jadi air 2 kula itu menurut ukuran negeri di Baghdad itu yaitu sebanyak 500 kati. Kati ini diartikan 10 black. Kalau orang-orang dulu itu mengartikan 10 black. Tapi nanti kita gampangkan dengan ukuran liter. Ya. Ini pendapat yang asoh. Jadi yang lebih unggul ya, lebih disetujui lah. Sedangkan ukuran per 1 kati menurut pendapat Imam Nawawi itu adalah bernilai 128 dirham, lebih 4/7 dirham. Dan air 2 kula kalau diukur secara liter itu sebagai berikut. Di sini diterangkan menurut Imam Nawawi 2 kula itu adalah 174,580 liter. Kalau kita diubah menjadi ke sisi luas ya, maka di situ harus 55,9 cm. Jadi tinggi, lebar, panjang, luasnya itu semuanya harus lebih atau ada 55,9 cm. Kalau menurut Imam Rafi'i 2 kula itu setara dengan 176,245 liter. Kalau diluaskan, kalau kita ukur dengan wadah air itu luasnya harus 56,1 cm. Jadi diameternya seperti itu. Nah, kalau menurut ulama Irak itu setara dengan 245,325 liter. Dan kalau diubah menjadi sisi luas atau diameternya itu 63,4 cm. Jadi mungkin teman-teman boleh mengikuti salah satu imam ini ya. Jadi atau mengambil pendapat yang sekiranya di situ menurut kita baik kita gunakan, kita hukumi air tersebut sudah memenuhi 2 kula. Jadi 174, 176, 245. Kalau diameternya 55 cm, 56 cm atau 63. Tapi umumnya kita mengambil dari selisihnya. Jadi ada 55 sampai 63, kita ambil 60. Itu ada yang mengambil seperti itu. Pengarang kitab Fathul Qorib tidak menjelaskan pembagian air yang nomor 5. Jadi pembagian air kan di sini diterangkan cuma 4. Nah, pengarangnya kitab Fathul Qorib itu tidak menjelaskan nomor 5. Yaitu air suci tapi haram menggunakannya. Ada air suci tapi haram. Kalau tadi air suci tapi kita makruh memakainya, nah sekarang ada air suci tapi haram memakainya. Ya. Apa air suci yang haram memakainya itu? Seperti wudhu dengan air yang diperoleh dengan cara mencuri. Jadi kalau kita bersuci terus air itu asalnya kok kita mencuri, maka di situ airnya tetap suci, tapi hukumnya kita haram memakainya. Atau menggosok. Ya, menggosok ini adalah menggunakan barang seseorang atau alat seseorang atau kepemilikan seorang tapi kita tidak izin kepada orang yang mempunyai hak milik. Jadi seumpama saya punya teman, punya sendal, sendalnya itu langsung saya pakai kemana-mana tanpa izin kepada pemilik sandal tersebut, itu dinamakan gosok. Nah, atau air yang ada di tepi jalan untuk persediaan orang yang membutuhkan minum. Nah, kalau di suatu daerah wilayah kok di situ tidak air untuk minum, hanya ada air di situ cuma sedikit, digunakan untuk orang-orang yang lewat, digunakan orang sekitar untuk minum. Terus kita buat wudhu, padahal air yang buat minum sudah tidak ada lagi, cuma itu. Itu airnya suci, tapi kita haram memakainya. Penjelasan ini diambil dari Fathul Qorib Mujib halaman 3-4. Jadi itulah sahabat sedikit penyampaian dari saya tentang kitab Kaifiyah dan Hikmah Sholat ini. Jadi kita lanjutkan lagi untuk video berikutnya. Jadi kita belajar bersama-sama lagi. Yang penting kita sudah sedikit mengerti tentang air suci, apa toharoh itu, jenis-jenis air yang dapat suci itu apa saja, pembagian air itu apa saja. Untuk video berikutnya kita akan belajar bersama-sama tentang benda-benda yang termasuk najis.
Oke sahabat subscriber, terus dukung video ini dengan mengklik tombol subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa untuk di-share sebanyak-banyak mungkin. Nah, untuk saya sekian dulu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.